Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Bukan gejolak puber kedua. Vena Melinda dan Ferry Irawan saling jatuh cinta dan Hakul yakin menikah karena ingin menyempurnakan ibadah. Tapi mengapa Verrell Bramasta, putra sulung Vena, seolah meragukan ketulusan cinta Ferry kepada mamanya? Jika setahun lalu, Ferry kesulitan ekonomi hingga mendapat donasi dari rekan-rekan artis untuk membiayai pengobatan penyakitnya, bagaimana sekarang? Benarkah Ferry yakin mampu membelikan rumah baru, serta menafkahi Vena dan Vania, calon anak sambungnya? Seperti apa gaun dan jas pengantin yang akan dikenakan Vena dan Ferry di acara resepsi nanti? Jika Vena butuh waktu 9 tahun untuk menemukan calon suami kedua, Nindi Ayunda hanya butuh beberapa bulan untuk memamerkan kekasih barunya pasca cerai dari Askara. Benarkah Mahendra Dito adalah pria idaman lain yang merusak rumah tangga Nindi dan Askara? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas persiapan menyambut pernikahan kedua yang dilakukan oleh dua janda hits dari ranah hiburan Indonesia, Vena Melinda dan Nindi Ayunda bersama calon suami masing-masing. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Bukan gejolak puber kedua, Vena Melinda dan Ferry Irawan mendadak mempercepat pernikahan mereka karena ingin menyempurnakan ibadah sekaligus menghindari fitnah. Tanggal 24 Januari mendatang, dua sejoli yang sudah parobaya itu akan terbang ke Pulau Dewata, Bali untuk melakukan sesi foto pre-wedding. Apa yang tak bisa diwujudkan Vena pada pesta pernikahan pertama, ingin direalisasikan pada pesta pernikahan kedua. Demikian pula Ferry, meski sudah 2 kali menikah, ia tak pernah menjalani ritual pernikahan seperti mempelai lainnya. Bahkan momen sungkeman dengan ibu dan calon mertua untuk meminta restu pernikahan belum pernah Ferry lakukan. Itu sebabnya kemarin lusa, di hari Jumat yang penuh berkah, Ferry dan Vena menjalani ritual mencium kaki sang ibu kandung dan calon ibu mertua. Mama, minta restu dari Mama. Mudah-mudahan apa yang Mama amanahkan pada Ferry bisa menjadi. Mama kemarin ngomong sama Pei di rumah. Mama bukan menganggap Pei sebagai menantu, tapi sebagai anak yang harus Mama. Doain Ferry apa? Iya, Ma. Iya. Alhamdulillah ya, senang ya pastinya ya. Semakin dekat ke hari H, ya perasaan kita sih bahagia lah, bahagia. Apalagi sekarang saya diapit dengan wanita-wanita yang sangat mulia. Hidup saya ada mama, ada mami, sini terus ada calon pendamping hidup saya juga. Saya baru melakukan hal seperti itu baru kali ini selama saya hidup. Jadi saya tidak mau lagi melakukan kesalahan dalam hidup saya. Jadi untuk melangkah ke satu pernikahan, insya Allah saya lakukan dengan tahap-tahap yang sebaik-baik dan sebenar-benarnya. Momen yang dihelat di rumah keluarga Ferry di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan itu memang bukan acara resmi. Sebab Madinah Wedding Organizer yang digawangi Elma Teana dan Dian Komalasari sudah menyusun rundown acara lamaran resmi pada 9 Februari mendatang, bertepatan dengan ulang tahun Ferry yang ke-45. Rombongan keluarga Ferry akan bertolak ke Bali untuk meminang Vena kepada Jimmy Ray Kartono dan Nimade Ayu Rahmawati, calon mertuanya. Jadi hari ini kita kumpulkan keluarga Vena dan juga Ferry. Jadi kita udah membahas semuanya dari A sampai Z, mana yang kurang, mana yang belum, dan juga tambah-tambahan dari Vena dan Ferry-nya. Alhamdulillah malam ini sudah kelar semua, tinggal insya Allah tanggal 9
Februari lamarannya. Kalau saya nggak tahu kalau Vera menolak. Saya benar, saya tahunya dari Mbak barusan gitu. Karena saya terakhir komunikasi, saya fine aja sih sama dia gitu. Dan saya juga nggak ada masalah ya sama Atala juga, sama Vera juga gitu. Buat saya semuanya akan jadi sampai saya menikah, kan mereka akan jadi anak saya juga gitu. Kalau Vera sih masalah waktu ya, karena Vera tuh masih liburan, terus begitu dia nanti karantina, tapi pasti akan ketemu, makanya nanti ada pertemuan keluarga itu, insya Allah Vera bisa ikut. Kalau Atala sih udah CS ya sama Abi, apalagi Fania, aduh itu mah nggak bisa lepas ya. Kalau bulan sih insya Allah Maret, makanya kita kan tanggal 24 insya Allah ke Bali priwed, kemudian kan keluargaku banyak banget di Bali, jadi Abi tuh mesti juga memperkenalkan diri, dan juga aku kan sebagai keturunan orang Bali ya, tetap kalau mungkin di Islam ada ziarah kubur gitu ya. Nah kalau di aku tuh silaturahminya ke tempat keluarga yang dituakan, jadi kita juga harus lihat, dan numpang nikah berarti kan harus Abi urus juga tuh numpang nikah di sana. Karena di masjid di sana lumayan jauh. Selain menggelar acara lamaran di Bali, Vena dan Ferry juga sudah menetapkan sebuah masjid di Bali tempat mereka mengucapkan ijab kabul. Sementara resepsi di Bali akan digelar di sebuah pantai eksotis. Menurut Elma dan Dian, pesta resepsi Vena Ferry bertema love story, seperti kisah asmara mereka, Unconditional Love, alias cinta tanpa pamrih atau syarat. Makanya temanya dalam pernikahan ini adalah love story. Love story. Nah, pernikahan ini adalah temanya love story, yang disajikan juga nanti nuansa-nuansa cinta lah nanti gitu. Baik di Bali maupun di Jakarta. Jadi ada temanya, kita bukan tinggal gitu aja. Unconditional love. Unconditional love. Bukan karena sinetron kan, judul sinetron. Ketulusan cinta. Ketulusan cinta. Itu juga. Yang cukup membingungkan bagi netizen, meski mengaku unconditional love atau mencintai tanpa syarat, Vena dan Ferry sudah menandatangani surat perjanjian pranikah di notaris pada Kamis lalu. Mengapa Vena dan Ferry melakukan pemisahan harta sebelum menikah? Apakah karena Vena punya pengalaman buruk saat ia harus rebutan rumah dengan Ivan Fadila sang mantan suami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan 8 tahun silam? Alhamdulillah hari ini sudah kita sampaikan dan diskusikan kepada notaris apa yang menjadi poin-poinnya, dan insya Allah nanti akan kita bawa juga, kita daftarkan juga ke kantor urusan agama. Terus juga ya alhamdulillah kalau poin-poin itu memang itu keinginan saya sendiri sih, bukan dari Mbak Vena, bukan, itu dari saya sendiri. Saya ingin tuangkan ke dalam satu legalitas hukum yang mana saya akan memberi rasa secure buat calon istri saya. Itulah, dan itu salah satu itikat baik saya bahwa dari awal, sekarang maupun kedepannya saya hanya mempunyai niat yang tulus untuk mencintai dia di sisa umur saya. Kalau itu biar menjadi internal kita berdua, gitu. Yang penting surat itu ada. Ya, bak pepatah lama, anjing menggonggong kafilah berlalu. Vena dan Ferry tak mau memusingkan ocehan netizen. Mereka tetap fokus menuju halal. Beruntungnya nama besar Vena dan Ferry di industri hiburan seolah menjanjikan prestis dan laba besar bagi sejumlah pihak endorsement. Salah satunya adalah Yohanes Bridal yang bakal mensponsori gaun pengantin Vena. Ya, kebiasaan. Pelan-pelan. Ini sepadan banget, ganteng dan cantik kan? Alhamdulillah. Kok bisa ketemunya baru setelah kita momen tua ya? Kenapa Mika? Kemana aja Anda? Kan teman hari tua. Oh, teman hari tua. Sudah tidak sabar ingin mengucap saya terima. Tapi bagus loh Mas. Maksudnya ya, dari yang 1, 2 ya. Ini emang dapat banget sih elegannya terus. Betul. Dan ini karakter aku banget gitu. Karena ada Latin ya, kayak ada Spanishnya gitu. Betul, apanya ya? benar. Dan ini kan yang rencananya kan yang untuk di Jakarta. Menjelang usia kepala 5,
Vena tak mau kalah dengan pengantin muda. Kebetulan pula Vena memiliki tubuh proporsional, sehingga cocok mengenakan gaun pengantin internasional bergaya Latin Muslim yang didesain Yohanes, seperti gaun pengantin Jennifer Lopez. Nah kalau untuk yang di Bali, karena requestnya Mbak Vena itu warnanya gold, itu saya akan bikin dari mentah, istilah kasarnya ngomong. Spesial banget saya nanti bikinnya. Dan bahannya sangat khusus ya Mas? Iya, Oh. iya. Keren Bahannya. Motifnya juga kekinian banget gitu loh. Ya sebenarnya kan aku tuh waktu muda pertama kali merit kan pengen banget pakai baju internasional. Cuma kan nggak bisa kan, itu harus persetujuan 2 orang ya. Tapi alhamdulillah sama Abi tuh dia membebaskan aku untuk milih tema, lokasi ya kan, dia nanti tempat honeymoonnya. Jadi aku ngerasa kayaknya di perkawinanku yang kedua mudah-mudahan aku bisa pingin sesaat menjadi, aku kan ngefans banget ya sama Jennifer Lopez, tapi versi muslimnya ya. Jadi baju-baju dia itu aku terjemahkan dengan, aku bilang sama Mas Yohanes juga, pokoknya pengen jadi J.Lo satu hari itu, tapi J.Lo yang muslimnya ini gitu. Nah justru saya kepengen bikin glamor, saya udah bikin 3 desain. Mungkin Mbak Vena milih mau yang seperti apa. Ini adalah Latin banget. Iya, Ini aku bener-bener. banget tuh. Enaknya sama Mas Yohanes nih ya, buat pemirsa yang bingung, kita dikasih bukan hanya satu desain, tapi ada beberapa desain. Jadi kita nggak confuse karena waktu juga mepet ya. Betul. Dan tuh ini aku banget. Lantas, seperti apa cincin pernikahan Vena dan Ferry? Benarkah Vena galau karena Ferry mendadak menginginkan pernikahan adat Sunda? Benarkah Nindi Ayunda juga akan melangsungkan pernikahan kedua sebelum bulan puasa?